Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur kembali dalam keadaan sehat. Itu semua bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan karena kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini juga ya Bapa, ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong Bapa buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami renungkan, kami terus dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-28. Namun kita hanya membaca ayat yang ke-27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus mengajarkan bahwa kunci untuk memperoleh hidup yang kekal adalah mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Yang pertama, kasih kepada Tuhan. Yesus mengutip hukum Taurat yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Lukas 10 ayat 27. Jadi kalau kita diminta untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita, maka itu adalah kasih yang totalitas, sempurna. Kita menempatkan Allah sebagai yang utama. Berarti kasih kepada Tuhan tidak cukup dengan perkataan Tuhan aku mengasihimu, atau bahkan melibatkan perasaan kita sampai kita berurai air mata saat kita mengatakannya. Kasih harus diikuti dengan tindakan nyata dalam hidup kita dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi kasih kepada Tuhan dibuktikan dengan memegang perintahnya dan melakukannya. Hukum kasih tidak hanya berobjek pada Tuhan, tetapi juga kepada manusia. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hal yang kedua, kasih kepada sesama. Yesus juga mengutip hukum Taurat yang kedua, yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Saling mengasihi sesama manusia merupakan salah satu dari hukum yang terutama diajarkan Yesus. Jika kita bicara tentang mengasihi sesama, tentu saja mudah bila kita mengasihi orang yang baik terhadap kita, orang yang sayang kepada kita dan banyak membantu kita. Namun, bagaimana dengan orang yang jahat terhadap kita? Pada ayat di atas tidak disebutkan bahwa kasihilah orang yang baik saja, namun kasihilah sesama manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, rasnya, budaya, baik atau tidak kelakuannya. Mengapa kita perlu saling mengasihi? Karena Allah adalah kasih adanya, dan sudah sepantasnya kita sebagai anak Tuhan pula memiliki kasih terhadap sesama. Hal yang ketiga, perbuatan nyata. Yesus menekankan bahwa kasih kepada Tuhan dan sesama harus diwujudkan dalam perbuatan nyata.
bukan hanya sekedar kata-kata. Sesama kita adalah orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kasih kita, pertolongan kita, dengan tidak memandang status sosial, ras, agama, perbedaan lainnya. Bahkan mungkin dia adalah musuh kita atau orang yang kita benci. Tuhan memerintahkan agar kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Injil Matius pasal 5 ayat 14 mengatakan, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Terang yang bersumber dari hubungan kita dengan Tuhan itu terungkap melalui hubungan pribadi kita dengan sesama. Dimanapun saat ini kita berada, kita ditetapkan untuk menjadi pribadi yang mampu memancarkan terang Kristus di sekitar kita. Salah satu cara sebagai wujud untuk menjadi terang adalah dengan hidup kudus dan menjadi teladan dalam perbuatan yang baik dan sikap hidup yang terhormat dan dalam perkataan yang membangun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, biarlah firman-Mu itu bukan hanya kami membaca dan merenungkan, melainkan biarlah firman itu kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami kembali untuk menjalani setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Tolong pimpin dan bimbing kami, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.